Di balik kehidupan syariatnya yang sangat kuat, rakyat Aceh ternyata pernah dipimpin oleh raja perempuan atau sultanah. Dan tidak hanya sebentar, namun berlangsung hingga 58 tahun, yakni pada masa Kesultanan Aceh Darussalam, kerajaan Islam yang sebenar-benarnya itu. Sebenarnya sebelum Kesultanan Aceh Darussalam ada di muka bumi, Aceh juga pernah punya wanita pemimpin. Ia adalah penguasa ke-6 kerajaan Samudra Pasai, yakni Sultanah Nihrasiah Rawangsa Kadiu. Inilah raja wanita perdana di Aceh dan satu-satunya sultanah dalam riwayat pemerintahan Samudra Pasai yang berdiri sejak 1267 serta diyakini sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, bahkan di Asia Tenggara itu. Ratu Nihrasiah berkuasa selama 28 tahun dari 1400 sampai 1428 Masehi. Sultanah Nihrasiah termasuk penguasa paling gemilang yang membangkitkan kerajaannya dari trauma akibat serangan Majapahit. Dipimpin langsung oleh Gajah Mada, Majapahit menyerbu Samudra Pasai sejak masa Sultan Malik Az-Zahir pada 1346 sampai 1383 Masehi, yang tidak lain adalah kakek Nihrasiah, dan berlanjut ke era ayahnya Sultan Zain Al-Abidin pada 1383 sampai 1400 Masehi. Dalam buku Wali Songo dengan perkembangan Islam di Nusantara karya Abdul Halim Basa disebutkan, Ratu Nihrasiah berperan besar dalam memajukan Samudra Pasai, termasuk menjadikannya sebagai pusat perkembangan agama Islam yang besar dan kuat. Sepeninggal Sultanah Nihrasiah sejak 1428, Samudra Pasai berangsur-angsur mundur. Riwayat Samudra Pasai benar-benar tamat setelah pada 1524 seluruh wilayahnya dikuasai oleh Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Muhayyad Shah pada 1496 sampai 1528 Masehi. Setelah tahun 1641, Kesultanan Aceh Darussalam diperintah oleh raja perempuan, yakni Sultanah Safiatuddin. Ia adalah anak tertua Sultan Iskandar Muda yang lahir dengan nama Putri Sri Alam pada 1612. Seperti yang tercatat di berbagai referensi, Sultan Iskandar yang berkuasa pada 1607 sampai 1636 Masehi merupakan penguasa Aceh Darussalam yang paling jaya dan masyhur. Sultan Iskandar Muda yang wafat pada 1636 tidak punya putra mahkota dan digantikan oleh Sultan Iskandar Sani, menantu almarhum atau suami Putri Sri Alam. Iskandar Sani adalah putra Sultan Ahmad Shah, Sultan Pahang kini wilayah Malaysia, yang menikah dengan Putri Sri Alam setelah Sultan Iskandar Muda menaklukkan Pahang pada 1617. Namun, era Sultan Iskandar Sani tidaklah lama. Dari 1636 hingga 1641 yang merupakan tahun kematiannya. Situasi politik yang mendesak saat itu kemudian menempatkan Putri Sri Alam sebagai pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam berikutnya. Dengan gelar Paduka Sri Sultanah Ratu Safiatuddin, Tajul Alam Shah Johan, Berdaulat Zilulahi Fil Alam binti almarhum Sri Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Syah. Perdebatan yang menyoal pemimpin perempuan dalam pemerintahan Islam ternyata sudah terjadi pada saat itu. Ada sejumlah kalangan yang tidak setuju atas naiknya tahta Sri Putri Alam atau Ratu Safiatuddin. Terjadilah beberapa kali aksi pemberontakan, juga upaya pengkhianatan untuk mendongkel kepemimpinannya. Situasi bertambah pelik karena Sultanah Safiatuddin juga harus menghadapi ancaman dari luar seiring mulai menguatnya pengaruh VOC setelah berhasil merebut Malaka dari Portugis pada awal 1641. Namun ternyata sang ratu mampu melewati masa-masa sulit itu. Bahkan ia terbilang sukses membangkitkan kejayaan Aceh Darussalam yang mengalami periode gemilang pada era kepemimpinan sang ayah, Sultan Iskandar Muda, dan sempat redup semasa dipimpin oleh sang suami, Sultan Iskandar Sani.
Ratu Safiatuddin berhasil mempertahankan hubungan diplomatis dengan kerajaan-kerajaan lain sehingga nama besar Kesultanan Aceh Darussalam tetap terjaga. Tak hanya itu, di masa kekuasaannya Aceh Darussalam mengalami kemajuan pesat dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, agama, hukum, seni dan budaya, hingga ilmu pengetahuan. Dalam masa pemerintahan Ratu Safiatuddin inilah perpustakaan negara didirikan dan diperluas. Selain itu, Sang Ratu juga memberikan dukungan penuh kepada para sastrawan dan kaum intelektual untuk mengembangkan bakat. Inilah masa yang melahirkan para cendekiawan macam Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Abdul Rauf, dan masih banyak yang lainnya. Sultanah Safiatuddin bertahta selama 34 tahun hingga mangkat pada 1675. Sepeninggal Sang Ratu pertama, Kesultanan Aceh Darussalam masih dipimpin oleh para perempuan tangguh sampai 20 tahun setelahnya, yaitu berturut-turut Sultanah Naki Aldin Nur Al-Alam pada 1675 sampai 1678 Masehi, Sultanah Zaki Aldin Inayat Shah pada 1678 sampai 1688 Masehi, sampai masa pemerintahan Sultanah Kamalat Shah Zinat Aldin pada 1688 sampai 1699 Masehi. Kendati tidak semua ratu itu sanggup membawa Kesultanan Aceh Darussalam merasakan era emas seperti pada masa Sultan Iskandar Muda dan Sultanah Safiatuddin. Namun bahwa Serambi Mekah yang menerapkan syariat hukum Islam pernah memiliki rekam sejarah gemilang di bawah kepemimpinan kaum Hawa adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Bahkan Aceh punya banyak lagi tokoh-tokoh pemimpin perempuan yang tidak melulu bertahta dengan label ratu atau sultanah. Para wanita hebat asli Tanah Rencong ini bahkan tampil sebagai panglima perang dan memimpin perjuangan rakyat Aceh melawan penjajah. Dari Laksamana Malahayati, Cut Mutia, Pecut Baren, Pocut Merah, Intan, Cut Po Fatimah, hingga tentunya Cut Nyadin yang melegenda itu.